Shalom sahabat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 14 April 2026, dengan tema Tetap Teguh dalam Iman. Firman Tuhan diambil dari Kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan 11. Sebelumnya marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk kasih setia-Mu yang selalu baru buat kami setiap hari. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan, terima kasih untuk semua yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus membimbing kami sehingga kami mengerti apa yang kami dengarkan hari ini dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan 11. Terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah, sumber segala anugerah, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Amin. Sahabat WB yang terkasih, marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Di ayat 5 dan 6, kepada siapa kita harus tunduk dan hormat? Mengapa? Di ayat 7 sampai dengan ayat 11, mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran, menyadari serangan iblis dan berjaga-jaga? Dan bagaimana cara kita melawannya? Kerendahan hati berarti ketiadaan kesombongan, sadar akan kelemahan diri, dan mengakui keterlibatan orang lain dalam hidup kita. Dan yang terutama adalah mengakui kedaulatan Allah. Kerendahan hati dalam hubungan antar sesama dan tunduk di bawah tangan Tuhan yang kuat bukanlah sebuah sikap yang menunjukkan suatu kelemahan, melainkan sikap berserah percaya sepenuhnya pada kuasa Allah. Ayat bacaan hari ini menyatakan bahwa semua orang yang beriman di seluruh dunia mengalami ujian ini. Kita lihat di ayat 9b. Kadangkala sebagai orang percaya, tanpa kita sadari, sikap hati kita meragukan kedaulatan Allah dan mulai goyah iman. Pikiran kita dipengaruhi oleh kekhawatiran, dan ini artinya kita mulai meragukan Tuhan dan kedaulatannya. Ingatlah bahwa ini adalah tipu daya iblis. Sahabat WB yang terkasih, hari ini bila ada kekhawatiran yang begitu menguasai hati, pikiranmu, dan engkau mulai kehilangan damai sejahtera, akuilah di hadapan Tuhan dan catat di buku jurnalmu. Ambillah waktu tenang dan dengarlah perkataannya untuk setiap kekhawatiranmu. Akui kekhawatiranmu pada Tuhan dan buatlah keputusan untuk mempercayakan hidupmu kepadanya.
Tetap berdiri teguh dalam iman, karena Tuhan berdaulat atas hidupmu. Adakah firman Tuhan hari ini meneguhkanmu? Temukan hal-hal apa yang menolongmu untuk tetap setia berjalan dalam imanmu dan tidak goyah. Buatlah komitmen pribadimu hari ini dan tuliskan dalam jurnalmu. Sahabat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan dalam kelompok modul 2 dan sahabat WB lain, untuk berkat yang kita terima dari kebenaran ini dan komitmen pribadi kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami selalu punya kerendahan hati. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan kekhawatiran kami untuk setiap masalah yang mungkin banyak kami hadapi sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang kehidupan kami. Tapi kami percaya di saat kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami punya iman yang kuat pada Engkau, kami percaya semua pergumulan masalah yang sedang kami hadapi dapat kami lewati. Dan Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kami dan akan memberikan jalan keluar. Berikan kepekaan kepada kami sehingga kami mengerti kemana jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hari ini, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 1 Petrus 5 ayat 7 terjemahan baru 2. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.